marilah kita membekali putra-putri kita dengan ilmu agama sebagaimana yang dikhawatirkan oleh salah satu Nabiullah, Nabi Yakub, ketika di akhir hayat beliau, yang mana dalam hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-133, min ba'di a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Am kuntum, apakah ada siapa kalian itu syuhada'a, menyaksikan siapa kalian, idh hadara, tatkala hadir, Ya'quba, pada Nabi Yakub, apa al-mautu, kematian. Dan kematian beliau dalam kondisi sakaratul maut. Idh qala libanihi, idh qala, tatkala berkata siapa Yakub, libanihi, terhadap putranya Nabi Yakub, ma ta'buduna min ba'di, ma pada apa, ta'buduna, beribadah siapa kalian, min ba'di, setelah meninggalku nanti. Qalu, maka menjawab siapa banu, putra-putranya Nabi Yakub, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, ilahan wahidan, pada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu lahu muslimun, wa nahnu, adapun kami, lahu, terhadap ilahan wahidan, itu muslimuna, tunduk patuh siapa kami. Jadi luar biasa, memang ada anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dalam sabda beliau, antat ruka ailataka ghaniyan khairul laka min antat rukahu ailan. Adapun engkau meninggalkan, ya, orang yang kau tinggalkan, istrimu, anakmu, ya, keluargamu semua, ghaniyan, dalam keadaan kaya, khairun laka, itu jauh lebih baik bagimu, min antat rukaka, ya, daripada meninggalkanmu ailan, dalam keadaan fakir serba kekurangan. Nah, jadi memang ada juga dipuji bagi orang tua yang meninggalkan harta kekayaan, warisan untuk keluarganya dalam kondisi berkecukupan daripada kondisi kekurangan, karena khawatir kalau ditinggalkan dalam kondisi serba kekurangan, dia malah, ya, ekonominya lemah, akhirnya lebih-lebih kalau keimanannya lemah, maka dikhawatirkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kadal faqru ayyakuna kufron, ya, hampir-hampir orang yang fakir ini mendekati kekufuran kalau keimanannya lemah. Maka secara garis besar meninggalkan keluarga kita dalam keadaan serba berkecukupan jauh lebih baik, ya, supaya tidak meminta-minta atau menjadi kalan alam nas, menjadi beban bagi orang lain, ya. Tapi ada juga beberapa sahabat yang kebetulan tidak mempunyai kemampuan finansial, tergolong fakir,
tergolong miskin. Salah satunya adalah sahabat Ibnu Mas'ud. Makanya ketika sahabat Ibnu Mas'ud berada di sakaratul maut, sebagian sahabat mengkhawatirkan karena melihat tidak ada warisan yang ditinggalkan, sedangkan beliau mempunyai seorang putri. Maka ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk putrimu? Kebetulan tidak ada harta sama sekali. Maka beliau bilang, saya tinggalkan untuknya surah Al-Waqi'ah. Karena Rasulullah SAW bersabda, man qara'a Al-Waqi'ah kulla laila lam tusibhu faqah. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah ya setiap hari atau yang penting sehari semalam satu kali, maka dia tidak akan tersentuh kefakiran. Ini kalau istiqomah, insya Allah akan mendapatkan manfaatnya. Kefakiran tidak akan menyentuhnya. Dalam artian rezekinya bisa dibilang fleksibel, ya. Ketika sembako mahal, rezekinya naik, ya. Ketika sembako turun, mungkin akan turun juga. Walhasil kefakiran tidak akan menyentuhnya, ya. Jadi meninggalkan keluarga kita dalam keadaan berkecukupan ini jauh lebih baik. Lebih-lebih kalau diberi warisan ya bisa dibilang melimpah, tapi ilmu agamanya juga lebih dari cukup. Ini sangat luar biasa. Ya, siapa tahu kita belum sempat menginfakkan sebagian harta kita, ternyata putra putri kita karena sudah kita modal agama, ternyata mereka paham, bukan dijadikan ajang rebutan warisan, tapi mereka malah musyawarah mufakat untuk menginfakkan atau mewakafkan tanahnya, ya beberapa hektar, mungkin 5 hektar, dikirimkan pahalanya untuk orang tuanya. Ini sangat luar biasa. Ini kekhawatiran Nabi Yakub terhadap putra putrinya waktu itu. Jadi ketika berada di sakaratul maut, putra putranya kumpul, yang ditanyakan apa? Ma ta'buduna min ba'di. Karena di saat itu ya sudah banyak penyembah berhala, kemudian yang majusi nyembah api, walhasil menyembah selain Allah. Maka yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub adalah khawatir ada yang menyembah selain Allah. Makanya pertanyaan beliau, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah sepeninggalku nanti? Ternyata luar biasa. Na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu. Nah, ini berarti didikannya sudah bisa dibilang cukup bekal ilmu agamanya. Nah, karena yang terjadi di masyarakat ini banyak sekali ya, ketika orang tuanya sakaratul maut dibiarkan saja, ya, bahkan tidak dibacakan surah Yasin, tidak dibacakan berbagai macam doa untuk kebaikan orang tuanya supaya husnul khotimah. Nah, ini banyak juga ya. Ada juga yang terbalik, anak-anaknya bagus ya, orang tuanya ya, ayahnya sakaratul maut, anaknya di absen ya, Laude hadir, Lajiambu hadir, Husaini hadir, Khaironi hadir, Bejo hadir. Wah, ini ya, 5 anak laki-lakinya hadir semua, tinggal yang perempuan. Markona hadirah, Marpu'ah hadirah, ya, Tuqiyem hadirah, Poniti hadirah, ya, Ijah hadirah. Nah, ternyata bapaknya justru mukanya merah, muncul emosi. Kalian semua hadir di sini, semuanya sudah sedih. Inggih Abah, ya, kami hadir seberataan di sini. Tidak ada yang absen, tidak ada Abah. Kalau kalian semua hadir di sini, siapa yang jaga tokonya? Wah, ini bahaya nih ya.
anaknya sudah bagus, apanya sakaratul maut masih